Malam itu, langit Jakarta tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang prestisius sekaligus berbahaya. Di dalam istana, lampu ruang rapat darurat menyala terang, menciptakan kontras tajam dengan lorong-lorong sepi yang mengarah ke jantung kekuasaan. Presiden Prabowo duduk dengan tatapan tajam, kedua tangannya saling menggenggam menahan amarah. Laporan intelijen yang baru diterimanya bukan sekadar kabar buruk, ini adalah ancaman terbesar negara dalam 2 dekade terakhir, jaringan mafia yang sudah menjalar ke kementerian, lembaga, hingga pemerintahan daerah, menggerogoti uang rakyat seperti rayap yang tak pernah kenyang. Pintu ruang rapat terbuka dengan suara berat. Purbaya masuk pertama, membawa map setebal batu bata berisi data yang bahkan membuat pejabat paling berani gemetar. Di belakangnya, Menteri Amran menyusul dengan raut wajah keras penuh tekad, dan terakhir, Jaksa Agung Burhanuddin melangkah dengan aura dingin yang biasa muncul sebelum badai besar. Prabowo menatap ketiganya tanpa kata, namun tatapan itu sudah cukup untuk memberitahu betapa gentingnya keadaan, negara sedang diserang dari dalam. Kita tidak sedang menghadapi pencuri biasa, ucap Prabowo lirih namun tegas, kita sedang menghadapi para perampok berkedok pejabat. Ketegangan merambat seperti listrik di udara ketika Purbaya membuka mapnya dan menumpahkan dokumen di atas meja. Angka-angka mencengangkan terpampang jelas, kehilangan dana negara dalam jumlah yang tak dapat dipercaya, manipulasi anggaran lintas sektor, dan transaksi gelap yang mengalir ke rekening luar negeri. Amran mengepalkan tangan, teringat kembali bagaimana mafia pangan selama ini menghalanginya mengamankan kebutuhan rakyat. Burhanuddin menunduk sejenak, bukan karena ragu, tapi karena menghitung strategi hukum yang akan ia gunakan untuk memburu semua pelakunya, tanpa peduli jabatan ataupun pengaruhnya. Prabowo akhirnya berdiri, suaranya menggelegar memecah keheningan. Mulai malam ini, kita tidak bisa menunggu waktu yang tepat, kita yang akan menciptakan waktunya. Kata-kata itu seolah menjadi gong pembuka perang. Ia memerintahkan operasi gabungan, audit menyeluruh, dan penangkapan tanpa kompromi. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi dengan para pengkhianat negara. Malam itu, di balik pintu tertutup istana, 4 tokoh ini mengikat satu tekad, membersihkan negeri, apapun harganya. Dan dari situ, badai besar mulai bangkit. Pagi berikutnya, kantor Purbaya berubah menjadi pusat gempa yang mengguncang fondasi kebusukan negara. Di meja kerjanya, layar demi layar menampilkan grafik, transaksi, dan jejak digital yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Namun tidak ada data yang bisa selamanya berbohong kepada seorang analis setajam dirinya. Dengan alis berkerut dan napas berat, Purbaya menghubungkan potongan-potongan puzzle, dana pembangunan fiktif, subsidi yang tidak pernah sampai, hingga proyek raksasa yang hanya ada dalam laporan kementerian yang dipoles indah. Setiap klik mengungkap kebusukan baru, seolah negara selama ini diselimuti kabut tebal yang sekarang mulai terbelah. Ketika ia menampilkan anomali terbesar, angka yang melonjak ratusan triliun tanpa jejak fisik, ruangan itu mendadak terasa dingin. Para staf yang duduk di belakangnya saling berpandangan dengan wajah pucat. Data itu bukan sekadar bukti korupsi, data itu adalah bukti bahwa mafia telah mengendalikan keuangan negara dengan cara yang tak pernah disangka. Dengan tangan sedikit bergetar, Purbaya mencetak laporan rahasia tersebut, menyadari bahwa langkah ini akan membuatnya menjadi target utama. Tetapi ia juga tahu, jika ia mundur hanya karena takut, maka para mafia itu akan terus merajalela tanpa perlawanan. Telepon khusus di meja Purbaya berdering. Itu adalah saluran langsung dari istana. Di ujung sana, suara Presiden Prabowo terdengar berat namun tegas. Purbaya, apakah benar temuannya sebesar itu? Purbaya menelan ludah sebelum menjawab, Pak Presiden, ini bukan hanya kebocoran. Ini penjarahan. Suasana hening beberapa detik, sebelum Prabowo berkata pelan namun mengandung petir, kirimkan semuanya. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang kita biarkan tersembunyi. Kalimat itu menjadi tanda bahwa negara siap bertarung, dan Purbaya berada di garis depan. Dengan langkah mantap, Purbaya meninggalkan kantornya sambil membawa map rahasia yang beratnya terasa seperti beban seluruh nasib bangsa. Di luar gedung, angin bertiup kencang, seakan alam sendiri menyadari perubahan besar sedang dimulai. Para mafia di luar sana mungkin tidak tahu bahwa dunia mereka tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Namun satu hal jelas, data telah berbicara, dan kebenaran sudah mulai menggerakkan mesin perang negara. Di pagi yang mendung, Menteri Amran berdiri di depan gudang besar yang selama ini dicurigai sebagai pusat permainan mafia pangan. Dari luar,
Bangunan itu tampak seperti gudang biasa, sunyi, berdebu, dan tidak mencolok. Namun laporan rahasia menunjukkan bahwa tempat ini adalah pintu masuk ke skema korupsi yang memakan anggaran triliunan rupiah, manipulasi stok, impor palsu, dan distribusi fiktif. Amran menarik napas panjang, menyadari bahwa langkahnya kali ini bukan sekadar inspeksi, tetapi konfrontasi langsung terhadap kelompok yang sudah puluhan tahun bercokol di sektor pangan. Sweep seluruh area, perintah Amran kepada tim gabungan yang berdiri di belakangnya. Begitu pintu baja gudang dibuka, bau apek bercampur kepanikan menguar. Palet-palet bahan pangan yang seharusnya penuh ternyata kosong, hanya berisi tumpukan karung hampa yang dijadikan alat laporan palsu. Di sudut lain, komputer yang masih menyala memperlihatkan catatan stok manipulatif yang jumlahnya tak masuk akal. Bukti-bukti korupsi itu terbuka begitu jelas, seolah mafia pangan terlalu percaya diri hingga lupa menutupi jejaknya. Amran mengepalkan tangan, rasa marah bercampur lega, akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Namun perang tidak berjalan tanpa serangan balik. Saat Amran sedang memeriksa dokumen, ajudannya berbisik pelan, "Pak, ada ancaman yang masuk." Keluarga Bapak disebut-sebut, Amran terdiam. Dunia seolah berhenti berputar untuk beberapa detik. Ia sudah menduga bahwa mafia akan mencoba menusuk dari sisi paling sensitif. Tapi tatapannya kembali tajam. "Mereka pikir saya mundur hanya karena ancaman," katanya lirih, namun penuh bara. Ini justru alasan untuk maju lebih jauh. Dengan langkah cepat, ia memerintahkan digitalisasi total rantai pasok, memperkuat pengawasan satelit pada distribusi pangan, dan memulai audit mendalam yang menyeret banyak pejabat terlibat. Ketika laporan lengkap akhirnya ia serahkan ke Istana dan Jaksa Agung, dampaknya seperti ledakan bom politik. Nama-nama besar muncul, termasuk pelaku lama yang selama ini dianggap tak tersentuh. Di layar-layar televisi, publik mulai membicarakan keberanian Amran, tak tahu bahwa di belakang layar, ia menghadapi badai ancaman yang memayungi setiap langkahnya. Namun Amran tidak pernah bergeming. Dalam hatinya hanya ada satu prinsip yang memandu, pangan adalah hidup rakyat, dan tidak boleh dikuasai oleh mereka yang memperlakukannya sebagai ladang rampasan. Dan perang ini baru saja dimulai. Sore itu, ruang kerja Jaksa Agung Burhanuddin terasa lebih sunyi dari biasanya. Di hadapannya, tumpukan dokumen dari Purbaya dan Amran terbuka lebar, sebuah peta besar kejahatan yang menghubungkan kementerian, perusahaan cangkang, hingga pejabat-pejabat yang selama ini bersembunyi di balik senyum manis politik. Burhanuddin menatapnya tanpa berkedip. Di balik ketenangannya, terdapat badai besar yang siap meledak. Ia tahu bahwa begitu ia bergerak, tidak akan ada jalan kembali. Mafia akan menyerang, politikus busuk akan berteriak, dan berbagai pihak akan mencoba menggagalkan langkahnya. Tapi tekadnya hanya satu, hukum harus memegang kendali, bukan para bandit berkedok pemimpin. Dengan wajah dingin khasnya, Burhanuddin memanggil tim khusus yang selama ini hanya diberdayakan dalam kasus-kasus paling sensitif. "Kita mulai dari yang terbesar," katanya sambil menyerahkan berkas yang tebalnya hampir setengah ukuran lengan. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Semua yang terlibat, tangkap. Tim itu saling berpandangan. Mereka tahu perintah ini bukan sekadar operasi penangkapan, ini adalah pengumuman perang terhadap jaringan yang selama bertahun-tahun menjadi bayangan gelap di belakang pemerintahan. Namun tak satu pun dari mereka mundur. Dengan langkah tegas, mereka keluar dari ruangan, meninggalkan aura ketegangan yang nyaris bisa diraba. Beberapa jam kemudian, pukulan pertama dilayangkan. Koridor hukum yang dulu tampak tak tertembus, kini retak satu persatu. Pengusaha besar ditangkap, pejabat yang selama ini dielu-elukan mendadak hilang dari publik, dan kantor-kantor tertentu digeledah dalam operasi mendadak. Media sosial meledak. Berita ini mengguncang seluruh negeri seperti gempa berkekuatan dahsyat. Ada yang bersorak, ada yang ketakutan, dan ada pula yang mulai mengotori udara dengan fitnah untuk melemahkan langkah Kejaksaan Agung. Namun Burhanuddin tidak goyah sedikit pun. Ia sudah mempersiapkan semua serangan balik itu bahkan sebelum operasi dimulai. Malam harinya, saat sebagian besar rakyat tidur, Burhanuddin berdiri sendiri di balkon kantornya. Lampu-lampu kota berkelip seperti ribuan mata yang memperhatikannya. Angin malam membawa suara-suara samar dari jalanan, kecemasan, harapan, dan ketidakpastian. Ia tahu pertempuran ini masih panjang. Tapi satu hal terasa jelas, dengan Prabowo di puncak komando, dan Purbaya serta Amran membuka jalan dengan data dan keberanian, ini adalah momen ketika hukum kembali menjadi palu petir negara.
Dan Burhanuddin bersumpah untuk menurunkannya sekeras mungkin. Malam itu, ketika negara mulai menggulung satu persatu pelaku korupsi, jaringan mafia yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan akhirnya merasakan ancaman nyata. Di sebuah rumah mewah yang dijaga ketat, para tokoh gelap itu berkumpul, wajah-wajah mereka tegang dan pucat. Mereka bergerak terlalu cepat, ujar salah satu dari mereka, suaranya bergetar marah. Purbaya membuka data, Amran menghancurkan bisnis kita, dan Burhanuddin, dia tidak bisa dibeli. Ruangan itu dipenuhi aroma ketakutan. Mereka sadar, bukan hanya uang yang terancam hilang, kebebasan mereka juga tinggal menunggu waktu. Maka satu keputusan diambil, mereka akan melawan balik, tanpa batas dan tanpa malu. Serangan pertama datang bukan melalui pistol atau bom, melainkan lewat dunia maya. Ribuan akun bayaran dikerahkan untuk menyerang pemerintah, menuduh Prabowo otoriter, memfitnah Purbaya korup, dan menyebarkan kabar palsu bahwa Amran bermain proyek. Dalam waktu semalam, lini masa media sosial berubah menjadi arena kekacauan. Padahal semua itu hanyalah asap yang diciptakan untuk membingungkan publik. Namun efeknya jelas, opini mulai terpecah. Beberapa pihak bahkan mencoba menggiring narasi bahwa operasi pemberantasan mafia hanyalah drama politik semata. Tapi Prabowo tidak tinggal diam. Dari istana, ia memerintahkan satuan siber untuk mengunci semua jalur serangan digital dan membongkar siapa dalangnya. Tidak berhenti di situ, mafia juga mencoba merusak stabilitas internal. Mereka melakukan penyadapan ilegal, menyebar dokumen palsu, hingga menghubungi pejabat-pejabat tertentu dengan ancaman dan sogokan. Beberapa pihak yang dulu diam mulai ketakutan, beberapa lainnya malah mencoba memanfaatkan situasi. Namun para tokoh negara sudah memprediksi serangan ini jauh sebelumnya. Purbaya memperkuat keamanan datanya, Amran memindahkan seluruh laporan audit ke server terenkripsi, dan Burhanuddin memerintahkan perlindungan penuh bagi saksi-saksi penting. Untuk pertama kalinya, mafia melihat bahwa negara kali ini tidak lagi bisa diguncang dengan cara lama. Puncak serangan balik mafia datang ketika mereka mencoba membocorkan dokumen rahasia negara ke publik dengan tujuan menimbulkan kekacauan nasional. Tetapi upaya itu gagal total. Sistem keamanan yang dikuatkan Prabowo dan timnya berhasil menangkap upaya penyusupan itu sebelum menyebar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, para mafia menyadari sesuatu yang membuat mereka gentar, negara tidak lagi pasif, negara sedang memburu mereka. Dan saat rasa gentar mulai merayap di tubuh mereka, langkah balasan negara baru saja dimulai. Pagi itu, Indonesia seperti terbangun dalam suasana yang berbeda. Media nasional, yang sebelumnya dipenuhi kabut fitnah dan serangan propaganda, tiba-tiba menampilkan berita besar, dokumen asli hasil audit Purbaya dan Amran, lengkap dengan bukti transaksi gelap, aliran dana ke rekening luar negeri, dan daftar proyek fiktif bernilai triliunan. Semua itu dirilis secara resmi oleh Kejaksaan Agung atas perintah langsung Burhanuddin. Publik terhenyak, narasi yang sebelumnya digoyang mafia runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, kebenaran kini berdiri di tengah panggung, terang benderang seperti matahari yang mengusir bayang-bayang gelap. Dukungan rakyat mengalir deras. Di berbagai kota, kelompok masyarakat menggelar aksi spontan, membawa poster bertuliskan, "Bersihkan Negeri." Dan, "Lawan mafia sampai tuntas." Suasana berubah dari cemas menjadi penuh semangat. Namun di balik euforia itu, para mafia justru semakin kacau. Beberapa petinggi yang dulu merasa kebal mulai mencari perlindungan, sebagian lainnya kabur ke luar negeri, dan ada pula yang saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri sendiri. Kekuasaan gelap yang dulu begitu kokoh kini retak seperti kaca yang dilempar batu. Di ruang kerjanya, Purbaya memandangi deretan data yang kini menjadi bahan utama penindakan. Semua angka akhirnya bicara, gumamnya pelan. Ia tidak pernah merasa sesedekat ini dengan kebenaran. Amran, di sisi lain, sedang mengawasi timnya di lapangan menutup jalur distribusi gelap yang selama ini menggerogoti sektor pangan. Dengan pengeras suara di tangannya, ia memerintah dengan ketegasan tak tergoyahkan, membongkar gudang ilegal dan menghentikan truk-truk mafia yang mencoba kabur. Sementara itu, Burhanuddin sudah memerintahkan penangkapan gelombang kedua, menyasar pejabat-pejabat tinggi yang selama ini berdiri di belakang tirai. Malam harinya, Presiden Prabowo menerima laporan lengkap tentang kondisi nasional. Dalam keheningan ruang kerjanya, ia menatap peta Indonesia di dinding sambil memikirkan langkah berikutnya. "Ini baru permulaan," katanya lirih.
Negara kini tidak hanya memburu para koruptor, negara sedang merebut kembali kehormatannya yang telah dicuri selama bertahun-tahun. Dan dari kejauhan, seakan seluruh negeri berbisik serempak, kebenaran telah bangkit, dan tidak akan pernah mudah padam lagi. Pagi itu, halaman istana dipenuhi ratusan kamera dari media nasional dan internasional. Udara terasa berat, seperti mengetahui bahwa hari ini adalah momen yang akan dicatat sejarah. Presiden Prabowo melangkah menuju podium dengan langkah mantap, ditemani tiga sosok yang selama berbulan-bulan berada di garis terdepan perang melawan korupsi, Purbaya, Amran, dan Jaksa Agung Burhanuddin. Wajah mereka serius, namun ada sinar keyakinan yang tidak bisa disembunyikan. Negara akhirnya berada di titik penentuan, antara tenggelam oleh mafia, atau berdiri tegak memimpin era baru. Saat mikrofon dinyalakan, suasana seketika hening. Prabowo membuka map di tangannya, lalu membaca satu persatu hasil operasi besar tersebut. Data yang telah diverifikasi menunjukkan pengembalian dana triliunan rupiah, penangkapan puluhan aktor utama jaringan mafia, serta pembongkaran proyek fiktif yang selama ini mengeringkan darah APBN. Di belakangnya, layar besar menampilkan bukti-bukti audit, grafik penindakan, hingga foto-foto operasi lapangan. Publik menyaksikan dengan napas tertahan, untuk pertama kalinya, negara benar-benar menunjukkan kekuatan tanpa kompromi. Ketika Prabowo menyebut beberapa nama besar yang selama ini dianggap tak tersentuh kini resmi menjadi tersangka, riuh kecil terdengar dari para jurnalis. Beberapa bahkan tak percaya apa yang mereka dengar. Burhanuddin, dengan aura tenangnya, menambahkan bahwa masih ada puluhan berkas perkara lain yang menunggu giliran naik ke pengadilan. Amran menjelaskan bagaimana pembenahan sektor pangan akan mengakhiri permainan mafia yang sudah bercokol puluhan tahun. Sementara Purbaya mengumumkan sistem pengawasan digital baru yang membuat manipulasi anggaran hampir mustahil dilakukan lagi. Setiap ucapan mereka terasa seperti paku terakhir yang menutup peti mati kekuasaan gelap. Di akhir konferensi pers, Prabowo menatap seluruh rakyat Indonesia melalui kamera. Suaranya tegas, dalam, dan penuh ketegasan yang membuat bulu kuduk merinding. Negara ini bukan milik mafia. Negara ini milik rakyat, dan hari ini, kita mengambilnya kembali. Kata-kata itu disambut sorakan di luar istana, klakson kendaraan, serta gelombang dukungan dari berbagai penjuru negeri. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan. Bagi yang lain, ini adalah permulaan. Namun satu hal pasti, dengan berdirinya Prabowo, Purbaya, Amran, dan Burhanuddin di barisan terdepan,